Yang masuk dalam kategori varian of concern itu adalah varian alpha, varian gamma, varian delta yang sudah banyak membunuh orang India, ya. Kemudian yang terakhir adalah varian omikron yang pada bulan November 2021 meledak di Afrika Selatan, ya. Jadi apakah omikron ini sudah sampai ke Indonesia? Ya, sudah masuk di Jakarta. Itu manusia ini sudah bisa dideteksi kemana dia pergi, apa aktivitasnya, menggunakan marker yang dititipkan melalui vaksin, sehingga banyak masyarakat merasa privasinya nanti akan terganggu karena penguasa menandai masyarakat menggunakan vaksin. Ini sangat buruk bagi masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk divaksin. Kemudian hoax juga mengatakan bahwa setelah divaksin bahkan sudah dosis 2 pun kenapa masih saja sakit. Berarti vaksin itu mubazir, tidak memiliki potensi apa-apa untuk pencegahan. Ini yang berkembang di masyarakat, sehingga banyak masyarakat merasa untuk apa divaksin? Buat sakit saja. Sementara setelah divaksin masih juga sakit, ya. Jadi tadi pembawa acara minta supaya saya jelaskan tentang omikron, ya. Kemudian baru bagaimana potensi vaksin dalam menangkal omikron. Jadi Bapak Ibu sekalian, WHO itu sudah mengeluarkan pernyataan tentang varian of concern atau varian mutasi genetik dari COVID-19 yang secara khusus diperhatikan oleh WHO, ya. Yang masuk dalam kategori varian of concern itu adalah varian alpha, varian gamma, varian delta yang sudah banyak membunuh orang India, ya. Kemudian yang terakhir adalah varian omikron yang pada bulan November 2021 meledak di Afrika Selatan, ya. Jadi apakah omikron ini sudah sampai ke Indonesia? Ya, sudah masuk di Jakarta, ya. Tetapi pemerintah kita cukup gesit untuk segera mengurung orang-orang ini. Jadi pemerintah kita membuat satu kebijakan, siapapun yang pulang dari luar negeri, maupun mereka sehat maupun mereka sakit, semua dikurung sebelum boleh pulang ke rumahnya masing-masing selama 14 hari di Wisma Atlet. Jadi bukan berarti kalau pada saat turun pesawat dia sehat, lepas ke pesawat, tidak. Semuanya dikurung. Ini saya sangat gembira ini kebijakan ini. Ya, karena pada saat terakhir saya ke Jakarta, waktu itu izin Bapak Bupati, saya ke Jakarta di bulan pertengahan Desember. Saya kepingin ketemu para pejabat kementerian, itu tidak ada semua Bapak. Semua ada yang ke Kongo, ke Thailand, ke Amerika. Saya bingung, ini pejabat-pejabat ini kok malah ini mereka ini yang akan menyebarkan omikron nanti. Sementara omikron sudah mewabah di beberapa negara, tapi para pejabat kita ini malah jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ini mereka ini yang akan membawa. Tetapi Bapak Presiden cukup cermat sehingga omikron tidak seperti di negara lain bisa dikurung dengan bagus untuk negara kita. Kita bersyukur sistem gugus tugas kita cukup jeli untuk itu. Nah, kemudian apakah omikron ini sesuatu yang luar biasa menakutkan sehingga masyarakat kita menjadi sangat ketakutan dengan ini? Ternyata penelitian terakhir dan berita terakhir rilis dari WHO, omikron ini kenapa harus diwaspadai dan menjadi varian of concern-nya WHO? Karena bukan bahayanya ternyata, tetapi omikron ini memiliki kekuatan 5 kali lipat kemampuan penularannya dibanding COVID yang asli yang pertama yang dari Wuhan. Kemudian 4 kali lipat kekuatan menularnya dibanding Delta yang ada di India. Ini yang WHO sangat-sangat cemaskan. Tetapi kemampuan
kepada masyarakat itu kecil. Jadi untuk membunuh juga kecil. Jadi membuat masyarakat kita masuk ke ICU misalnya itu kecuali mereka yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit-penyakit bawaan ya, jantung, hipertensi dan DM ya. Tapi kalau untuk yang usia muda sehat kena Omikron ini rata-rata di Afrika malah dilaporkan oleh beberapa dokter yang saat ini merawat pasien-pasien gejalanya malah lebih lemah dibanding gejala COVID-19 asli yang dari Wuhan. Disinyalir oleh para ahli penularannya untuk Omikron ini bukan melalui droplet lagi. Kalau dulu yang varian yang utama yang pertama dari Wuhan itu kan melalui semprotan dahak atau bersin saat bersin atau batuk nyemprot, itu yang membawa kuman-kuman tadi. Nah Omikron ini sudah dicurigai dia aerosol melalui apa? Udara. Sehingga saat kita bercakap-cakap pun itu memiliki resiko. Sehingga pemerintah pusat dan juga WHO mengatakan kalau kita tetap menjalankan prokes dengan baik, maka Omikron ini juga bisa dihindari.